Dik Jafar Siddiq, MPD. Assalamualaikum. Berikut adalah profil Profesor Dik Jafar Siddiq. Beliau adalah guru besar UPI Bandung di bidang kepelatihan fisik olahraga. Lahir di Cianjur pada Rabu 18 Desember tahun 68. Merupakan anak kedua dari 6 bersaudara ini, memiliki minat dalam dunia olahraga yang diwariskan almarhum ayahandanya, yaitu Bapak Didin Muhyiddin, yang merupakan mantan pemain sepak bola nasional era tahun 60-an di bawah asuhan pelatih Jamiat Dalhar. Sementara ibunda tersayang bernama Pipin Napisah. Menikah dengan Lina Meliana pada 6 November 1994 dan telah dikaruniai 3 anak tercinta yang bernama Rizky Muhammad Siddiq, Raudlah Melinda Siddiq, dan Rahim Muhammad Siddiq. Beliau menghabiskan waktu semasa kecil hingga sekolah menengah di kota kelahirannya Cianjur, bermula dari TK Aliana, lalu SD Ibu Jenab, SMP Negeri 1 Cianjur hingga SMA Negeri 1 Cianjur. Sempat merasakan pendidikan pada jurusan pendidikan khusus di Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Bandung pada tahun 87. Beliau memilih untuk melanjutkan pendidikan pada jurusan kepelatihan di FPOK IKIP Bandung yang sesuai dengan kegemarannya pada bidang olahraga. Melanjutkan jenjang magister dan doktoral di Universitas Negeri Jakarta. Hal ini beliau selesaikan selagi melaksanakan tugas dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara sebagai pelatih nasional, pelatih fisik, dan penatar ilmu kondisi fisik di berbagai cabang olahraga yang ada di Indonesia. Keilmuan dan kepakaran, Profesor Dik dibuktikan dengan beberapa hasil karyanya yang dan dipublikasikan di beberapa jurnal internasional berreputasi dan terakreditasi, serta buku-buku yang sudah tersebar di penjuru Nusantara. Beliau sempat menimba ilmu di Australia, Thailand, China, Korea, Kanada, Jamaika, dan bahkan sampai ke Kolombia di Amerika Selatan. Kepakarannya juga diakui oleh masyarakat luas di Indonesia. Terbukti dengan beliau yang sudah berkeliling ke 37 dari 38 provinsi yang ada di Indonesia untuk membagikan ilmu pengetahuannya. Selain itu, beliau juga dipercaya sebagai pelatih, konsultan prestasi, serta pemateri kondisi fisik di beberapa cabur yang ada di Indonesia, di antaranya PB Pasi, PB Papsi, PBTI, PBSI, Perbati, PSSI, dan masih banyak induk organisasi cabur lainnya di Indonesia yang mendapatkan sumbangsi pengetahuan dan jasa beliau. Beliau juga sukses sebagai pelatih untuk mendampingi atlet Indonesia di berbagai cabur seperti atletik, taekwondo, dan angkat besi hingga ke kejuaraan dunia dan bahkan olimpiade. Di kampus, beliau dikenal aktif dalam membimbing para mahasiswa hingga berprestasi ke level internasional, yaitu membawa nama baik UPI Bandung melalui cabur futsal. Semua kiprah kepelatihan dan keilmuan beliau tidak terlepas dari dorongan orang tua, keluarga, dan juga para guru-guru kepelatihan terhebat yang beliau ikuti seperti almarhum Profesor Santosa Giriwijoyo, Bapak Indra Thohir, serta Bapak Paulus Pesurnai yang sudah mau memberikan ilmu dan dedikasinya terhadap olahraga di Indonesia. Selain itu ada juga sosok panutan dalam pembinaan olahraga di Indonesia, yaitu Bapak Majen Marinir Purnawirawan Joko Pramono. Semoga ini semua menjadi amal baik bagi beliau-beliau para guru-guruku tercinta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengundang Bapak Profesor Dr. Dik Jafar Siddiq, MPD, untuk menyampaikan pidato pengukuhannya sebagai guru besar dengan judul Paradigma Periodisasi Program Latihan dalam Mengembangkan dan Meningkatkan Kemampuan Fisik Atlet Menuju Prestasi Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat, pimpinan dan anggota Senat Akademik, Rektor dan Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, pimpinan dan anggota Dewan Guru Besar, pimpinan Fakultas, Sekolah Pasar Sarjana, lembaga dan kampus UPI di daerah, pimpinan Biro, Direktorat, Badan, Unit Pelaksana Teknis, dan unit setara lainnya, pimpinan program studi, pusat kajian, dan unit setara lainnya, para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, serta Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpah nikmat, rahmat, dan karunia-Nya
kita semua dapat bersilaturahmi di majelis yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini dalam rangka pengukuhan guru besar yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Salawat dan salam kita timpah curahkan kepada junjungan alam kekasih Allah Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya dan sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa patuh dan taat atas segala tuntunan dan nasihatnya. Hadirin yang terhormat, pada hari ini yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan, izinkan saya menyampaikan pidato dalam pengukuhan guru besar pada bidang ilmu kepelatihan kondisi fisik olahraga yang berjudul Paradigma Periodisasi Program Latihan dalam Mengembangkan dan Meningkatkan Kemampuan Fisik Atlet Menuju Prestasi Tinggi. Isi materi orasi ini sebagian besar dihimpun dari berbagai kajian teoretik para ahli kepelatihan olahraga prestasi sebagai pelatih yang telah menghasilkan para juara dunia dan menjadikannya sebagai atlet elit dunia, serta pengalaman saya ketika diberi kesempatan untuk menjadi pelatih nasional dan pendamping pelatih nasional cabang olahraga untuk berbagai level kompetisi, baik individu maupun tim, mulai dari tingkat daerah sampai ke tingkat internasional seperti Porprov, Kejurda, PON, Kejurnas, SEA Games, Asian Games, Asian Championship, World Championship, dan juga persiapan Olympic Games. Hadirin yang berbahagia dan yang saya hormati, ilmu pengetahuan tentang olahraga prestasi dan persiapan atlet terus berkembang. Evolusi ini sebagian besar didasarkan pada pemahaman yang terus berkembang tentang bagaimana tubuh beradaptasi dengan berbagai stresor fisiologis dan psikologis. Ilmuwan olahraga prestasi kontemporer terus mengeksplorasi efek fisiologis dan performa dari berbagai intervensi potensi untuk meningkatkan kapasitas performa atlet modern saat ini. Inti dari teori pelatihan adalah gagasan bahwa sistem pelatihan yang terstruktur, terukur, dan teratur dapat dibangun dengan menggabungkan aktivitas pelatihan yang menargetkan karakteristik fisiologis, psikologis, pedagogis, dan performa tertentu dari masing-masing cabang olahraga dan atlet, dan tertuju pada pencapaian puncak kompetisi yang smart, specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dalam olahraga prestasi modern saat ini, periodisasi menjadi bagian yang tidak boleh dipisahkan dengan tugas, peran, dan tanggung jawab seorang pelatih. Jika diterapkan dengan benar, periodisasi akan membantu mencapai peningkatan yang terencana, khususnya dalam kemampuan fisik atlet untuk memaksimalkan performa pada waktu yang tepat dalam suatu musim, yaitu kompetisi atau pertandingan penting, seperti yang dikemukakan oleh para ahli dalam kajian penelitian. Guna mendukung konsep dalam teori latihan, yaitu ilmuwan olahraga Leo Medvedev yang hingga hari ini dikenal sebagai pendiri teori periodisasi tradisional. Hadirin yang berbahagia, model-model periodisasi program latihan diawali oleh model periodisasi tradisional yang kemudian dikembangkan dan dipopulerkan oleh ilmuwan olahraga prestasi seperti Michael Stone dan Tudor Bompa, yang dilandasi oleh 3 model adaptasi, yaitu teori General Adaptation Syndrome, Stimulus Recovery and Adaptasi, dan juga Fitness and Fatigue. Ketika menjadi pelatih nasional di akhir tahun 90-an dan di awal 2000-an pada cabang olahraga atletik dan taekwondo, saya selalu menggunakan model periodisasi tradisional. Alhamdulillah, hasil yang ditolehkan oleh para atlet sesuai dengan harapan besar mereka, meraih kesuksesan di kancah nasional dan internasional. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, seiring dengan perjalanan prestasi, periodisasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan ini ditandai dengan munculnya periodisasi non-tradisional. Implementasi periodisasi non-tradisional mengacu pada salah satu dari 4 subkategori spesifik, yaitu periodisasi terbalik atau reverse periodization, periodisasi gelombang mingguan atau weekly undulating period, periodisasi gelombang harian atau daily undulating period, dan periodisasi block atau block periodization. Dari 4 model periodisasi tersebut, saya pernah menerapkan 3 diantaranya kecuali periodisasi terbalik, yaitu mengimplementasikan
Periodisasi gelombang saat persiapan tim futsal UPI menghadapi Liga Profesional Futsal Putri, persiapan Pelatda PON Kalimantan Timur 2021 menghadapi PON Papua, dan juga Pelatda PON Provinsi Jawa Tengah menghadapi PON Sumut Aceh 2024. Alhamdulillah, seluruh persiapan berhasil dengan prestasi yang membanggakan untuk masing-masing. Saya bersyukur dan berkesempatan bergabung dalam tim PABSI untuk mendampingi para pelatih nasional angkat besi saat mempersiapkan para atlet elit nasional guna mengikuti kejuaraan single event dan multi event internasional. Dalam program latihannya, periodisasi blok menjadi pilihan yang digunakan oleh para pelatih angkat besi nasional guna mempersiapkan para atletnya pada babak kualifikasi Olimpik sejak 2022 yang berlanjut sampai 2024. Syukur alhamdulillah qadarullah berhasil medali emas kali pertama di Olimpiade Paris 2024. Sebagai ungkapan terakhir dalam orasi ini bahwa paradigma dalam penerapan model periodisasi program latihan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan fisik atlet menuju prestasi tinggi adalah suatu keniscayaan yang tidak dipisahkan dalam peran dan tugas seorang pelatih sebagai bagian dari kompetensi, terutama dan yang utama dalam pelatihan fisik. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan segala rahmat dan karunia yang sangat kasih sayangnya serta keberkahannya yang tidak terhingga pada kita semua, khususnya pada saya pribadi. Tanpa petunjuk ilmunya dan mustahil saya dapat mencapai posisi akademik yang terhormat ini dan dapat berdiri di sini untuk menyampaikan orasi ilmiah guru besar di forum yang mulia. Dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, perkenankan saya menyampaikan rasa ucapan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Penghargaan dan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pimpinan universitas dan fakultas beserta seluruh unsur jajarannya di kampus tercinta ini. Terima kasih saya sampaikan kepada ibu, bapak, guru TK, SD, SMP, dan SMA. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas semua keberkahan ibu bapak semuanya. Terima kasih dan penghormatan yang tinggi saya sampaikan kepada seluruh dosen pembimbing satu jurusan populer FPU Parigi Bandung. Terima kasih kepada dosen tim saya ketika menjalani studi S3, wabil khusus Profesor Dr. Santosa Wijaya yang telah membimbing beserta saya saat S3. Kesabaran beliau luar biasa dalam membekali untuk dapat memahami keilmuan tentang fisiologi olahraga terapan. Terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Indra Muhammad Toib, Bapak Paulus Besut. Beliau yang selalu membimbing dan mengarahkan, memberikan kesempatan saya untuk berkarya dalam dunia kepelatihan fisik olahraga sampai di tingkat nasional dan bahkan internasional, serta memperlakukan saya seperti anak sendiri. Ungkapan terima kasih juga saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Joko Pramono. Bersama beliau saya sudah lebih 20 tahun. Terima kasih Bapak. Selama karir saya sebagai pelatih, pendamping pelatih, suka dan duka menjalaninya untuk itu. Saya sampaikan kepada seluruh pelatih dan atlet, atletik, taekwondo, dan juga angkat besi, serta anak-anakku di futsal putih Islam yang telah bekerja sama untuk meraih prestasi untuk membawa nama baik Universitas Teknik Indonesia di kancah nasional dan internasional. Terima kasih dan rasa cinta saya ingin saya sampaikan khususnya kepada terima kasih atur nuhun. Pesan terucap dari hati yang paling dalam selalu terucap kalau saya pergi keluar dari rumah. Di tong hilak kau jalmi jadi kudu jujur, sing jalmi anu manfaat. Atur nuhun mah. Wabil khusus untuk apa? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Terima kasih kepada kakak saya Teridin, adik saya Teani, Samsul Bahri, Muhammad Bakir, Yanyan Maulana beserta istri-istri tercinta.
Dan saya adalah orang yang sangat bersyukur hidup dalam keluarga yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya. Istri saya tercinta Alina Meliana, buah hati tersayang Rizky Muhammad Sidik, Rauda Melinda Sidik, Rahim Muhammad Sidik adalah penghangat semangat dan penyejuk yang tidak pernah lapuk. Ayah saya kalian semua. Akhir kata, capaian yang terjadi adalah bukan karena kepintaran dan kebisaan saya sebagai manusia, tetapi ini semua bisa terjadi karena titipan ilmu dari Yang Maha Berilmu. Ilmunya begitu luas serta tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Akhir kata, semoga saya senantiasa diberikan kemudahan, perlindungan, dan ketulusan niat dalam menjalankan tugas sebagai pengajar, peneliti, dan pengabdi, agar dapat baktikan ilmu saya untuk berkebermanfaatan dan kemaslahatan masyarakat dan negara tercinta. Amin ya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.